Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aisyah Salsabila, Prodi D4 Keuangan dan Perbankan, jurusan Akuntansi, angkatan 2023. Di sini saya akan mereview buku tentang kesetaraan gender dalam keluarga Batik untuk tugas akhir mata kuliah Pancasila. Buku Kesetaraan Gender dalam Keluarga Batik, Kajian Gender dalam Ilmu Sosial, ini membahas tentang pentingnya kesetaraan gender dalam keluarga Batik. Nah, kesetaraan gender itu adalah di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban, status, kedudukan, kesempatan, peranan yang sama demi mewujudkan hak asasi manusia dan potensi pembangunan di berbagai bidang kehidupan. Buku ini memberikan analisis ilmu pengetahuan penting tentang bagaimana konstruksi sosial dan norma budaya mempengaruhi peran gender dalam keluarga. Penulis menekankan bahwa kesetaraan gender tidak hanya berdampak pada individu saja, tetapi juga dinamika keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui penggunaan data Empress dan teori Anne Oakley, buku ini menggambarkan bagaimana peran tradisional yang dipaksakan kepada laki-laki dan perempuan sehingga menciptakan ketidakadilan yang mendalam. Buku ini juga memberikan solusi konkret, yaitu dengan pendidikan kesetaraan gender dan perubahan kebijakan publik untuk mencapai pembagian peran yang adil dalam rumah tangga. Sebelumnya saya telah menjelaskan seorang yang bernama Anne Oakley. Nah, dia itu adalah salah satu orang Inggris yang pertama mengusung konsep gender dan memberikan perbedaan antara gender dan jenis kelamin. Nah, di buku ini Anne Oakley memperkenalkan konsep sosialisasi gender di mana anak-anak itu belajar peran gender melalui interaksi sosial dengan orang tua, keluarga, ataupun institusi sosial lainnya. Buku ini menggunakan teori Oakley untuk menunjukkan bagaimana peran tradisional perempuan sebagai pengasuh dan laki-laki sebagai pencari nafkah utama yang dipertahankan dan diperkuat melalui proses sosialisasi. Oakley berargumen bahwa peran-peran ini meskipun tanpa alami sebenarnya dibentuk dan dipertahankan oleh ekspektasi sosial dan budaya yang seringkali itu membatasi peluang dan pilihan dari individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Buku Kesetaraan Gender dalam Keluarga Batik memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya menonjol dalam literatur studi gender dan keluarga. Pertama, isi buku ini sangat padat dalam membahas berbagai aspek kesetaraan gender dalam konteks keluarga Batik. Buku ini tidak hanya membahas peran gender secara teoritis, tetapi juga memberikan analisis yang mendalam berdasarkan data empiris dan studi kasus yang sangat relevan. Hal ini memberikan pembaca pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang bagaimana peran gender beroperasi dalam kehidupan sehari-hari dan ketidaksetaraan yang dapat diatasi. Selain itu, buku ini unggul dalam penggunaan data empiris dan studi kasus untuk mendukung argumen yang diajukan. Nah, data yang digunakan ini tidak hanya mencakup survei dan statistik, tetapi juga wawancara yang mendalam dan observasi lapangan yang memberikan gambaran nyata, pengalaman, dan persepsi individu mengenai peran gender dalam keluarga. Pendekatan ini memberikan dimensi manusiawi dan kontekstual yang seringkali hilang dalam analisis yang berbasis angka. Hal ini membuat buku ini tidak hanya akademis tetapi juga relevan dan aplikatif dalam konteks sosial yang lebih luas. Nah, sebelumnya saya tadi sudah menjelaskan tentang kelebihannya. Sekarang kekurangannya, yaitu kurangnya visualisasi data yang efektif. Nah, meskipun buku ini menyajikan banyak data empiris dan studi kasus, penyajian data tersebut itu kadang kurang dilengkapi oleh grafik atau tabel yang dapat membantu pembaca memahami informasi dengan lebih baik. Visualisasi data yang baik dapat membantu memperjelas argumen dan informasi lebih mudah diakses, terutama bagi para pembaca yang tidak memiliki latar belakang
yang kuat dalam statistik atau analisis data. Selain itu, ada kritik bahwa buku ini terkadang terlalu teoritis dan kurang menawarkan contoh-contoh konkret atau aplikasi praktis dari konsep-konsep yang dibahas. Meskipun pendekatan teoritis penting untuk memahami dasar-dasar kesetaraan gender, pembaca juga membutuhkan contoh nyata dan studi kasus yang lebih mendalam untuk melihat nih bagaimana teori ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian review buku dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.